Hai, selamat datang di kelas JavaScript. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang dokumen objek model di JavaScript. Video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari dokumen objek model. Lalu kita juga akan punya beberapa materi yang akan kita bahas. Lalu kita juga akan membahas tentang kegunaannya. Untuk apa sih sebenarnya dokumen objek model ini? Lalu gimana cara pakainya? Nah, untuk penggunaan dasarnya ini, saya sudah membuatkan 3 soal. Nah, nanti kita akan sama-sama praktekkan. Nah, pertama tentang pengertiannya dulu nih. Apa itu DOM? Nah, sebenarnya halaman web yang dimuat oleh browser itu waktu kalian dilihat udah menjadi bakal menjadi sebuah objek model yang besar yang punya nanti properties dan method. DOM dibagi menjadi 3 bagian. Ada core DOM, mencakup tentang HTML DOM dan XML DOM. Lalu ada juga yang lebih spesifik, ada HTML DOM dan XML DOM. Jadi kalau untuk core DOM itu mencakup HTML dan XML. Nah, sedangkan yang HTML DOM dan XML DOM lebih spesifik untuk tipe dokumen yang HTML dan XML. Nah, dokumen itu sebenarnya halaman website. Jadi kalau misalkan kalian bingung nih dokumen itu apa, sebenarnya dokumen itu halaman website. Nah, dengan dibuatnya menjadi objek model, halaman website yang kalian lihat itu sebenarnya direpresentasikan menjadi nodes dan objek. Jadi ada banyak nodes dan ada banyak juga objek. Itu dengan dibentuknya halaman website menjadi node dan objek, which is dokumen, maka JavaScript bisa memanipulasi dokumen tersebut. Karena kemampuan JavaScript itu kan dijalankan oleh browser, dieksekusi oleh browser. Jadi JavaScript itu bisa punya akses untuk mengakses si node dan objek. Nah, materi-materinya apa aja yang akan dibahas? Pertama, ada elemen. Tag HTML merupakan sebuah objek yang dapat diakses melalui DOM. Waktu kalian membuat sebuah tag HTML, nah nantinya itu bakal dijadikan objek oleh dokumen objek model yang nantinya isinya ada nodes-nya sama propertiesnya dan metodenya. Dokumen objek memiliki properties dan metode. JavaScript dapat melakukan akses untuk properties dan metode. Jadi dengan JavaScript kalian itu bisa bisa mengetahui nih properties apa aja yang dipakai di properties apa aja yang tersedia buat elemen tersebut gitu. Lalu metodenya juga apa aja sih yang tersedia. Tapi untuk video kali ini kita baru akan bahas elemen sama properties method. Nah, untuk video berikutnya kita akan bahas tentang CSS-nya sama event. Nah, jadi karena dokumennya dijadikan objek, jadi kan kita punya properti sama metodenya dari objek tersebut. Nah, CSS pun termasuk properties dari objek tersebut. JavaScript ini bisa mengakses si stylingnya. Misalkan sebuah elemen itu dipakai stylingnya apa aja sih? Nah, bisa diakses sama JavaScript. Kalian bisa tahu pakai JavaScript. Lalu ada juga tentang event. Misalkan kalian elemennya tombol nih. Nah, kalian juga bisa selain kalian kasih event langsung ke HTML-nya, kalian bisa pakai JavaScript. Di-attach event-nya. Misalkan waktu di hover kah, atau waktu diklik kah, gitu. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya kegunaannya untuk apa? Kegunaannya di antara lain bisa mengubah styling. Seperti
mengubah font size, mengubah background color, dan lain sebagainya. Lalu mengubah elemen dan mencari elemen. Nah, untuk mengubah elemen itu, kalian perlu mencari dulu elemennya yang mau diubah. Nah, dengan JavaScript, bisa mengakses metode dari dokumen objek model. Misalkan kalian pengen nyari elemennya berdasarkan ID atau enggak kelasnya nih. Nah, dari dokumen objek model itu menyediakan kalian bisa mencari elemennya yang kalian mau berdasarkan tag-nya, apakah itu paragraf atau div biasa atau span dan lain sebagainya. Atau misalkan kalian pengen berdasarkan nama kelasnya, nama ID-nya, dan lain sebagainya. Udah kalian dapetin, kalian bisa mengubah elemennya, kalian bisa mengubah atributnya, lalu kalian juga bisa menambahkan elemennya yang baru di dalam elemen tersebut. Nah, kegunaannya, kenapa sih mesti menambahkan? Suatu saat, kalau misalkan kalian menemukan kasus yang, kayaknya saya perlu nih menambahkan elemen baru untuk misalkan kalau tombol sign in-nya diklik, ada pop-up nih misalkan. Nah, dengan DOM, kalian bisa nih tiba-tiba menambahkan kontainer baru, div baru, atau paragraf baru gitu. Tapi tanpa perlu kalian definisikan dahulu di HTML-nya. Nah, dengan JavaScript itu bisa menambahkan elemen langsung. Ada banyak kegunaan yang lainnya. Kalian bisa searching, explore. Kalian juga bisa mulai mencoba dari yang kecil sederhana dulu. Nah, langsung aja ke penggunaan dasarnya nih. Kita praktekkan. Nah, kebetulan saya udah buat layoutnya. Saya punya layout satu input email, satu input password, sama satu button. Nah, ceritanya ini itu sign in, buat sign in. Jadi orang-orang masukin email sama passwordnya lalu sign in. Nah, saya juga udah buat tugasnya. Pertama, kita perlu mengambil elemen input email. Kedua, kita perlu mengambil elemen input emailnya itu dijadikan autofocus. Lalu ditambahin value-nya pada input email. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Kita ambil elemen input email. Nah, gimana caranya? Saya akan praktekkan di text editor saya. Saya buka dulu. Nah, di sini di index HTML saya udah punya layoutnya yang tadi. Nah, ada input untuk emailnya. Saya juga punya kelasnya. Kelasnya saya kasih form underscore input lalu strip email. Nah, itu menandakan saya bisa mengakses si elemennya itu menggunakan nama kelasnya. Ada metode bawaan dari dokumen objek model. Namanya dokumen.getElement by class name. Nah, dengan ini saya bisa mengambil elemen berdasarkan nama kelasnya. Tinggal masukkan aja nama kelasnya. Nah, karena kan nama kelasnya saya tadi punya form underscore input strip email. Nah, saya copy aja ini. Lalu saya paste di sini. Nah, dengan kayak gini, saya mengakses dokumen objek model, mengakses elemennya berdasarkan nama kelas. Nah, ini itu kita bisa masukkan variabel. Sebut saja underscore email. Kita tampilkan ke konsol browser kita. Caranya console.log
Apa yang mau ditampilkan? Underscore email. Nah, kita save. Kita buka browsernya. Nah, di sini ada konsol. Refresh. Nah, di konsol tampil HTML collection. Nah, ini itu adalah kalau kita hover elemen inputnya. Elemen input email. Nah, perlu kalian ketahui kalau metode getElement by class name itu mengambil semua nama kelas yang sesuai. Jadi kalau misalkan kalian punya 3 elemen dengan nama kelas yang sama, kalian bakal dapatnya 3. Nah, makanya itu dia bentuknya array returnnya. Jadi ada yang ke 0, ada yang 1, dan lain sebagainya. Kalau kalian buka, ini properti semua nih. Ada properties dan methods. Gitu. Nah, kalian bisa lihat-lihat di sini. Apa aja. Berarti tugas kita yang pertama sudah selesai. Selanjutnya, kita buat input emailnya jadi autofocus. Nah, kita perlu properties autofocusnya. Kita cari dulu di sini autofocus. Nah, di sini kita dapat nih properties autofocus. Dari yang false berarti kita harus jadikan true. Nah, gimana caranya? Kita buka lagi text editornya. Karena kita udah dapat elemennya, berarti kita tinggal underscore email dot properties si autofocusnya. Jadi autofocus sama dengan true. Nah, tapi karena emailnya itu HTML collection, jadi banyak gitu ya, kita perlu ngasih tahu juga si JavaScript-nya ngambilnya yang keberapa nih. Nah, karena kita cuma punya 1, kita kasih aja 0. Nah, dengan gini, kita udah bikin si inputan elemennya itu jadi autofocus. Kita buka browser kita. Nah, kita refresh. Set. Nah, kalian bisa lihat tuh si inputan emailnya kedap-kedip. Nah, itu si kursor kita berarti udah autofocus. Nah, tugas pertama sudah, tugas kedua sudah, lalu kita tugas ketiga. Tambahkan value pada inputan email. Nah, karena kan sekarang kosong nih. Nah, kita juga perlu untuk menambahkan si value-nya. Kita buka dulu HTML collection-nya. Kita cari nih, bisa nggak ya kira-kira? Nah, ada namanya properties value. Ada di paling bawah. Nah, ini dia value. Nah, kita itu bisa menambahkan si properties value-nya. Gimana caranya? Oke, kita buka lagi text editornya. Caranya sama kayak autofocus. Kita perlu emailnya, underscore email ke 0 dot value sama dengan, nah ini bebas nih kalian mau isiin string atau number. Misalnya saya string ya, karena ini inputannya inputan email, saya kasih aja email saya nathanaelsanilo@gmail.com. Save. Nah, kita buka di browser nih. Kita refresh. Set. Nah, inputan email kita itu udah keisi sama nathanaelsanilo@gmail.com. Nah, disitulah gunanya DOM. Mencari elemen, kita tambahin propertiesnya, kita tambahin value-nya. Kita juga nanti kan bakal bahas tentang styling sama metode nih di video selanjutnya. Nah, banyak banget kegunaannya kalau misalkan kalian udah betul-betul menguasai, seenggaknya tahu tentang dokumen objek model di JavaScript. Kalian tahu struktur datanya, lalu nodes-nodesnya, dan itu bakal berguna banget buat kalian jadi JavaScript developer. Nah, sekian dari saya untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.